Bagaimana peristiwa Big Bang yang mengawali alam semesta ini terjadi? Kita semua sudah tahu bahwa sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, Big Bang mengawali segala sesuatu yang kita kenal. Namun, meskipun peristiwa ini sudah banyak dipelajari, kita masih belum tahu apa yang menyebabkan Big Bang itu sendiri terjadi dan dari mana asal materi yang menciptakannya. Sekarang, mari kita berpikir lebih dalam. Sebelum Big Bang, tentu saja belum ada materi stabil dalam bentuk atom atau molekul. Baru beberapa ratus ribu tahun setelah Big Bang, atom pertama terbentuk. Namun, masih ada pertanyaan besar. Dari mana datangnya materi yang mengawali peristiwa besar tersebut? Jika kita berpikir lebih jauh, seharusnya tidak ada sesuatu yang bisa muncul dari ketiadaan. Untuk sesuatu bisa ada, pasti ada bahan atau komponen yang mendahuluinya. Tapi, apa yang mengawalinya? Mari kita telusuri sedikit mengenai materi fisik yang pertama kali muncul di alam semesta ini. Sebelum Big Bang, tidak ada materi dalam pengertian yang kita kenal. Partikel pertama yang terbentuk adalah proton dan neutron, yang bersama-sama membentuk inti atom. Ini terjadi sekitar 1/10.000 detik setelah Big Bang. Namun, sebelum titik itu, tidak ada materi sama sekali. Ini adalah masa yang penuh dengan spekulasi fisika, dan dalam banyak hal, kita belum memiliki jawaban pasti. Sekarang, kita mulai memasuki wilayah fisika spekulatif. Berdasarkan teori fisika modern, dunia fisik terdiri dari partikel-partikel elementer yang sangat kecil, seperti quark yang membentuk proton dan neutron. Selain itu, ada pula materi dan antimateri dalam jumlah yang kira-kira sama. Ketika materi bertemu dengan antimateri, mereka akan saling menghancurkan, menciptakan fluktuasi energi. Jadi, bagaimana partikel-partikel ini bisa ada? Teori medan kuantum memberi kita gambaran bahwa bahkan dalam ruang yang kita anggap hampa, sebenarnya penuh dengan aktivitas fisik berupa fluktuasi energi. Fluktuasi energi ini menciptakan partikel yang muncul dan menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Dengan kata lain, meskipun ruang itu tampaknya kosong, ia sebenarnya dipenuhi dengan energi yang bisa menciptakan partikel-partikel yang muncul sekejap dan lenyap lagi. Inilah yang menjadi dasar teori tentang asal-usul materi yang mengawali Big Bang. Sebelum terjadinya Big Bang, dunia fisik masih dalam bentuk partikel elementer yang sangat singkat masa hidupnya, penuh dengan energi yang terus-menerus menciptakan dan menghancurkan partikel. Namun, saat kita berbicara tentang Big Bang, kita bukan mengklaim bahwa alam semesta ini muncul dari ketiadaan dalam pengertian sederhana. Sebaliknya, teori Big Bang menjelaskan bahwa alam semesta dimulai dari sebuah titik yang sangat padat dan panas, sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Alam semesta terus berkembang dan mengembang hingga saat ini. Sebelum peristiwa Big Bang, tidak ada pemahaman pasti mengenai apa yang terjadi, dan banyak teori yang belum dapat menjelaskan dengan jelas. Salah satu hal yang menarik adalah konsep ketiadaan itu sendiri. Dalam fisika kuantum, vakum atau ruang hampa sebenarnya tidak benar-benar kosong. Sebaliknya, ruang hampa penuh dengan energi kuantum yang muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Jadi, ketika berbicara tentang asal-usul alam semesta dan Big Bang, kita tidak bisa memandangnya sebagai sesuatu yang muncul begitu saja dari ketiadaan, melainkan ada kondisi fisik yang belum sepenuhnya kita pahami. Berbicara lebih lanjut mengenai Tuhan sebagai pencipta alam semesta, banyak orang bertanya, apakah ini hanya kebetulan, ataukah ada desain yang lebih besar di baliknya? Salah satu teori yang populer adalah multiverse, yang diajukan oleh mendiang Stephen Hawking. Dalam teori ini, alam semesta kita bukanlah satu-satunya, tetapi hanya salah satu dari banyak alam semesta yang ada. Namun, hingga saat ini, teori multiverse hanya sebatas hipotesis dan belum ada bukti ilmiah yang mendukungnya. Jadi, meskipun kita sudah mengetahui banyak hal mengenai Big Bang, masih banyak pertanyaan besar yang belum terjawab tentang asal-usulnya dan bagaimana materi pertama kali muncul. Teori Big Bang memberikan kerangka untuk menjelaskan awal mula alam semesta, tetapi banyak aspek yang masih misterius. Sampai sekarang, Big Bang tetap menjadi misteri terbesar dalam fisika dan kosmologi. Apakah Big Bang tercipta dari fluktuasi energi kuantum,
Ataukah ada kekuatan yang lebih besar yang mengawali alam semesta? Mungkin kita belum memiliki jawabannya. Tetapi, dengan terus berkembangnya penelitian kosmologi, masa depan ilmu pengetahuan akan membawa kita lebih dekat untuk mengungkap misteri ini. Terima kasih telah mengikuti pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus ikuti untuk eksplorasi mendalam lainnya seputar alam semesta dan misterinya. Seperti biasa, semoga video ini memberi wawasan baru dan hiburan untuk kalian semua. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.